warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ami akan membacakan 30 soal. Yang pertama itu apa pengertian ilmu tafsir? Ilmu tafsir itu ilmu yang menjelaskan tentang makna ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah bahasa hukum Islam. Yang kedua itu apa tujuan dan urgensi ilmu tafsir. Yang pertama yaitu untuk memahami makna ayat-ayat Al-Quran secara benar. Yang kedua menghindari kesalahan dalam menafsirkan wahyu. Yang ketiga menjadi pedoman dalam penerapan ajaran Islam dalam kehidupan. Contohnya itu yang terakhir membantu memahami konteks historis dan hukum dan Al-Quran. Karena itu sumber-sumber utama ilmu tafsir itu Al-Quran dengan Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, atau sahabat dan kemudian. Selanjutnya itu sejarah ilmu tafsir terbagi kepada beberapa masa, yaitu yang pertama zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat, zaman tabi'in, dan zaman modern. Selanjutnya itu apa saja ilmu yang berhubungan dengan ilmu tafsir, yaitu yang pertama asbabun nuzul, yang kedua makkiyah dan madaniyah. Selanjutnya itu apa pengertian asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu sebab-sebab yang menjadi latar belakang diturunkannya ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya apa pengertian makkiyah dan madaniyah? Makkiyah yaitu surah yang turun sebelum Rasul melakukan hijrah ke Madinah. Madaniyah yaitu surah atau ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri Makkiyah, yaitu yang pertama setiap surah yang di dalamnya terdapat lafaz kalla, jangan begitu. Yang kedua itu setiap surah yang di dalamnya ada bacaan sajadahnya seperti An-Najm dan Al-Alaq. Selanjutnya itu setiap surah yang di dalamnya terdapat kisah-kisah para rasul, para umatnya dan umat-umat terdahulu kecuali surah Al-Baqarah. Karena itu setiap surah yang diawali atau dibuka dengan huruf hijaiyah kecuali Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan yang terakhir itu setiap surah yang di dalamnya terdapat kisah Nabi Adam dan Iblis kecuali Al-Baqarah. Jadi itu ciri-ciri badannya, yaitu yang pertama surah yang menjelaskan secara terperinci tentang hukum ibadah dan interaksi sesama manusia. Yang kedua itu surah yang menjelaskan secara terperinci tentang ijtihad dan segala ketentuannya. Yang ketiga itu setiap surah yang menerangkan secara terperinci tentang orang-orang munafik dan segala sifat, cara-cara dan tipu dayanya terhadap dakwah Islamiyah. Yang terakhir yaitu setiap surah yang di dalamnya terdapat lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Jadi itu sebutkan salah satu perbedaan surah Makkiyah dan Madaniyah. Perbedaannya itu ke surah Makkiyah terdapat lafaz ya ayyuhan nas, sedangkan Madaniyah terdapat lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Selanjutnya itu pengertian usul tafsir. Usul tafsir itu kaidah-kaidah dan landasan-landasan yang digunakan dalam ilmu tafsir yang berkaitan dengan seorang fasir, mencakup hal-hal seperti syarat dan adabnya, serta berkaitan dengan tafsir mulai dari jalurnya, metode dan lainnya. Selanjutnya itu apa saja objek kajian usul tafsir, yaitu ada dua. Yang pertama kitab suci Al-Quran itu sendiri, dan yang kedua yaitu karya-karya ilmiah tentang tafsir Al-Quran. Dan itu apa pengertian qawaid tafsir? Qawaid tafsir itu ketentuan umum yang menjadi fondasi seorang penafsir untuk menarik makna atau pesan-pesan Al-Quran. Jadi itu sebutkan kaidah dasar penafsiran, yaitu Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan pendapat sahabat, Al-Quran dengan pendapat tabi'in. Dan selanjutnya itu sebutkan kriteria seorang mufassir. Yang pertama yaitu memahami bahasa Arab, mengetahui ilmu tafsir, itu menguasai
mengetahui asbabun nuzul, memiliki pengetahuan tentang hadis, dan yang terakhir itu menguasai ilmu fikih. Selanjutnya yaitu sebutkan etika seorang mufassir. Yang pertama itu ikhlas dalam menafsirkan, yang kedua tidak menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu, yang ketiga menghindari takwil yang menyimpang, yang terakhir yaitu tawadhu. Selanjutnya itu sebutkan klasifikasi metodologi tafsir berdasarkan sumbernya ya. Yang berdasarkan sumbernya yaitu ada dua, yaitu tafsir bil ma'thur dan yang kedua tafsir bil ra'yi. Dan selanjutnya itu sebutkan klasifikasi metodologi tafsir Al-Quran berdasarkan pendekatannya dan coraknya. Berdasarkan pendekatannya ada empat. Yang pertama itu tafsir tahlili, yang kedua tafsir ijmali, yang ketiga tafsir mutorab, dan yang terakhir itu tafsir murwi. Sedangkan menurut coraknya yaitu tafsir fikhi, tafsir sufi, tafsir falsafi, dan terakhir tafsir ilmi. Selanjutnya itu jelaskan pengertian dan ruang lingkup mazhab tafsir. Mazhab tafsir itu aliran-aliran mazhab atau kecenderungan yang dipilih oleh seorang mufassir Al-Quran. Dan ruang lingkupnya itu ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Dan itu apa pengertian corak tafsir? Corak tafsir itu jenis-jenis, bentuk, dan sifat dari tafsir. Selanjutnya itu apa pengertian adakal tafsir? Itu penafsiran yang tidak memiliki landasan yang valid dan ilmiah, baik dari segi Al-Quran, hadis sahih, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun akal sehat yang memenuhi prasyarat ijtihad. Selanjutnya itu sebutkan faktor yang menjadikan ad-dakhil semakin berkembang, yaitu yang pertama politik dan kekuasaan, yang kedua kebencian terhadap Islam, dan yang ketiga yaitu perbedaan mazhab, yang keempat pada fanatisme, dan yang terakhir itu ketidaktahuan. Selanjutnya itu jelaskan pengertian dan bentuk-bentuk ikhtilaf tafsir. Ikhtilaf tafsir itu tidak sepahaman atau perselisihan dalam memberikan tafsir. Bentuk-bentuk ikhtilaf tafsir ada dua, yaitu ikhtilaf tanawu dan ikhtilaf tadad. Selanjutnya itu jelaskan sebab tafsir di perbedaan tafsir di kalangan ulama salaf. Yang pertama itu istirak, yang kedua domir, yang ketiga adanya bahasa Arab yang bermakna dekat dan makna jauh. Yang ketiga, yang keempat itu adanya kata yang dihilangkan. Selanjutnya itu nasakh mansukh, selanjutnya amd dan fasad, dan terakhir qiraat. Selanjutnya itu apa saja karakteristik tafsir modern? Yang pertama itu pendekatan kontekstual, yang kedua penggunaan metode rasional, dan yang ketiga yaitu integrasi dengan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir yaitu pemahaman universal. Selanjutnya itu dalam kajian tafsir klasik apa saja sumber-sumber tafsir pada masa sahabat. Yang pertama Al-Quran dengan Al-Quran, yang kedua Al-Quran dan hadis, yang ketiga ijtihad atau akal, dan yang keempat informasi dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani, yang terakhir kebahasaan. Selanjutnya itu jelaskan pengertian tafsir kontemporer. Tafsir kontemporer yaitu tafsir yang ditafsirkan, itu penafsiran Al-Quran zaman modern dengan mempertimbangkan masalah-masalah kekinian dengan perspektif hukum Islam. Yaitu bukan klasifikasi bentuk surah Makkiyah dan Madaniyah. Pengklasifikasian atau pengelompokan surah Makkiyah itu sebanyak 85 surah, sedangkan Madaniyah itu sebanyak 29 surah. Dan terakhir itu disebutkan. Selanjutnya itu apa saja fase pembukaan tafsir? Fase pembukaan tafsir yang pertama yaitu fase pembukaan hadis, yang kedua fase pemisahan tafsir dari hadis, yang ketiga itu fase peringkasan sanad riwayat tafsir, dan yang terakhir fase kontemporer. Yang terakhir soalnya itu sebutkan fase modern, klasik, dan tafsirnya. Yang pertama itu fase klasik dengan tafsirnya Ibnu At-Tabari, tafsir At-Tabari, yang kedua An-Nasafi, tafsir An-Nasafi, yang ketiga Abu Al-Zamakhsyari, tafsir Al-Mufassal, dan terakhir itu tafsir Ibnu Katsir, yaitu tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Selanjutnya itu mufassir modern dengan tafsirnya. Yang pertama yaitu
Syekh Muhammad Abdul dan Syekh Syekh Muhammad Syarifah dan Syekh Muhammad, yang ketiga itu Syekh Muhammad Mustafa Al-Mawli dan Syekh Muhammad, yang kelima itu Imam Ghazali tafsir An-Nawir, lainnya itu Buya Hamka tafsir Al-Anwar, dan yang terakhir itu Muhammad Syihab tafsir Al-Basri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.